Ya intinya kita sebagai pemerintah yang paling bersentuhan langsung dengan masyarakat itu adalah desa. Pandangan baik sosial, politik, budaya itu ya walaupun tingkat desa itu ya majemuk lah, berbeda-beda gitu kan. Itulah dari situ belajar saya bahwa sebagai aparatur desa atau secara bahasa kerennya pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintahan desa, ya kita harus berdiri di atas semuanya, itu di atas masyarakat. Kadang-kadang kita harus berbaur dengan tidak memandang basicnya apa mereka tuh, kita harus betul-betul tidak memandang mereka basic apa, membaur lah intinya, golongan apa, istilah cek kasar mati sajadah tapi keharam jadah gitu. Ya, kita berbaur di dalamnya gitu. Ibarat suatu keluarga ya, kita punya anak 5, anu bawong, tukang mabok, tukang judi, anu soleh, itu semua anak kita gitu. Semua anak kita gitu kan. Sajahat-jahatna kolot ke anak ya kumaha carana supaya repeh rapi, beres roes, gemah haripah roh jenawi. Repeh kurang Sunda mulus rahayu berkah selamat. Kumaha carana pan salamat dinya lagi gitu. Jadi lamun urang yang cilaka berarti kan salamat. Selamat itu mencoba bahasa kalau di kita ke barat sedikit lah, maaf bukan barat ya, bahasa Arab sedikit itu kan Islam, agak ke timur tengah gitu lah. Ya selamat gitu selamat. Kan. Ya kalau orang ngagugul selamat tapi celaka berarti aja yang salah gitu. Itulah hidup. Jadi ya. Nah, itu hidup itu salah satu isi dari hidup seperti itu. Tadi kan menurut saya, ya, betul. Ya jika pemirsa ada perbedaan ya silahkan, itu kan berhak. Ini negara demokrasi, kita bebas berpendapat, dilindungi oleh undang-undang gitu kan. Betul. Nah, simpel sebetulnya. Dalam artian kita masih berada dalam koridor-koridor tertentu ya tidak jadi masalah gitu kan. Tidak jadi masalah. Tapi sebentar. Barangkali ada yang belum tahu kadus itu apa, kepala dusun itu tuh kalau nggak salah kadus itu dia koordinator dari beberapa RW. Jadi kepala desa baru kepala dusun ya. Dan si kepala dusun ini yang mengkoordinatori beberapa RW. Itulah ini sedikit informasi saja mengenai kadus itu. Barangkali ada yang belum tahu. Tapi ini luar biasa pada saat terjun di masyarakat. Ya tadi teh gitu kan. Beliau harusnya tidak melihat siapapun itu masyarakat atau golongan nanti mana atau apapun kumaha carana gitu, bagaimana caranya bisa repeh rapi atau salamet gitulah. Intinya itu luar biasa. Kalau bicara material sebetulnya simpel. Kalau dulu kita pernah sebelum masuk SMP atau SMA pernah ada penataran P4 karena falsafah Nusantara itu ya Pancasila. Tuh. Kata Bung Karno yang pertama adalah kita percaya kepada Tuhan, gift of the God, gift apa namanya, believe, maaf kalau gift memberi, believe God, percaya kepada Tuhan. Berarti bicara Tuhan diawali dengan hidup itu kita kembali tadi hayat itu datang dari Tuhan gitu kan. Yang kedua yang dalam bahasa Indonesianya ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian humanity, kemanusiaan. Nah, jangan salah, fenomena yang terjadi sekarang itu banyak orang manusia secara satu menjadi Tuhan, merasa benar sendiri itu guys. Tapi jangan salah apa yang dibilang Kang Roni, mau tidak mau mungkin saya juga sempat mengalami itulah, dalam artian mengalami itu, melihat itu fenomena itu gitu. Sehingga pada akhirnya ngerasa benar gitu kan, merasa dia paling benar, dia bisa sebebasnya menjustifikasi mengatur seseorang tanpa melihat dari beberapa sisi.
Jadi kadang ada yang pernah menyebutkan bahwa hidup itu bukan hanya berbicara tentang hitam dan putih saja, betul? Betul. Tapi kita harus melihat dari semua sisi aspek gitu kan. Nah, sementara dalam fenomena kehidupan Ada yang disebutkan kehidupan ya. lari ke kehidupan gitu kan. Jadi kita digiring kepada ketuhanan. Setelah menemukan ketuhanan, kita betah di ketuhanan, lupa menjadi manusia. Humanity. Pokok sila kedua, lupa ke sila kedua, Ya. kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada akhirnya kita hanya ketuhanan, tapi berbicara kegigirna atau kepinginnya kita lupa dengan kita. Ketika kita betah di ketuhanan, lupa menjadi manusia, kemanusiaan, ini tidak akan menjadi suatu keutuhan. Yang kemudian lahir sila ketiga itu persatuan. Indonesia itu bersatu. Naik nu bareng, anu ide, nu kali ya bersatu. Kita tidak di dalam penataran P4 dulu pernah diatur kita kerukunan antar Umat beragama. Satu agama itu kenapa lahir harus rukun? Berarti Itu dalam satu agama. Iya. Belum antar umat yang berbeda agama. Kenapa itu kalimat itu terjadi gitu kan? Kerukunan antar umat seagama. Karena mungkin ada potensi di dalamnya perpecahan seagama. Apakah itu berbeda pandangan atau berbeda golongan gitu Ya kan? intinya amaliyah, urusiah dan lain-lain lah. Ya. Mungkin ada yang lebih paham di bidangnya gitu kan. Nah, tugas kita adalah mempersatukan, yaitu tadi menjadi suatu kesatuan yang utuh setelah mempersatukan gitu kan. Guys, kalian harus nonton ini. Terus kan lanjutkan. Kemudian yaitu ketika kita bersatu, maka akan menimbulkan suatu kekuatan yang luar biasa karena kita menjadi utuh walaupun berbeda-beda gitu kan. Itulah nilai. Jadi Jadi pada saat setiap orang mempunyai nilai dan bersatu, maka menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. luar biasa. Kekuatan untuk apa? Ya untuk hidup. Untuk kehidupan. Menurut saya. Ya. Tapi kan sering kita jumpai, saya cuma bisa ketawa. Ya. Kamu tuh harus begini, dia jadi ini, jadi itu. Mau jadi apapun saya, ketika saya tidak berguna bagi diri saya, bagi keluarga saya, Ya percuma. gitu. Berarti intinya pada saat siapapun kita, walaupun misalnya dari sisi materi atau dari sisi jabatan atau apapun kita hanya sebagai itu, tapi pada saat kita bermanfaat, bernilai gitu untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, ya itulah hidup gitu kan. Tapi pada saat walaupun misalnya dia sudah hidup yang murni gitu, bukan hidup yang apa namanya penuh kepalsuan gitu. Karena gini ya logikanya lah, ini segelondong emas ketika dia disimpan di lemari kaca, dia emas gitu, dia akan dikejar, dia akan diburu karena emas merupakan barang berharga, dogmanya seperti itu. ya. Ketika ini emas disimpan di atas tumpukan apa namanya kotoran hewan, Sampah lah gitu. atau sampah sekalipun, ya tetap emas gitu kan. Jadi tidak perlu kita menjadi siapa atau siapa, cuman seseorang kadang kita juga perlu sistem. Nah, itu tujuannya untuk apa sistem? Ada pepatah mengatakan, tapi kalau saya renungi, saya dalami, emang ada betulnya. Suatu kebaikan itu akan mudah dikalahkan oleh kejahatan yang bersistem. Sama emas juga, emas yang di dalam tumpukan kotoran itu akan dikalahkan dengan sistem yang mereka pakai lemari kaca gitu kan. Itu adalah. Jadi kalau bicara material mah nggak ada batasnya gitu, nggak ada batasnya. Karena berbicara keinginan. Berbicara keinginan, ambisi, pada saat ego. berbicara
pada saat berbicara kebutuhan sebetulnya tidak cukup gitulah. Itu kan pada saat berbicara kebutuhan itu kita berbicara tentang cukup. Jadi luar biasa guys. Jadi ini filosofi sebetulnya tadi yang dikatakan dengan bahwa emas itu. Jadi intinya gini, kalau diterapkan kepada sisi manusianya gitu, pada saat manusia itu bernilai, dia mau ditempatkan dimanapun, dia sebagai apapun, bahkan cek paribasana dengan identitas atau misalnya jabatan yang paling rendah sekalipun, tapi kalau misalnya dia bernilai, maka tetap dia adalah seseorang yang bernilai gitu. Ya. Tapi ada kalanya beda kalau misalnya walaupun dia siapapun itu gitu, namun tadi dia tidak bernilai, rek dia menduduki sebuah jabatan atau rek dia sebagai orang yang kaya atau apapun gitu, pada saat tidak mempunyai nilai ya sudah. Jangan orang lain lah. Ya. Saya dengan Kang Angga, Ya. saya pejabat pengangguran Jawa Barat. Kang Angga Bukan siapa-siapa saya. soalnya berdiam di suatu instansi pemerintahan ya. Bukan siapa-siapa. Atau ini PNS gitu ya. Enggak guys. Menurut pandangan hidup gitu kan, ya tentulah nilai harga atau misalkan lebih terhormat Kang Angga Itu mungkin bagi secara material. Oke, saya setuju. Oke. Tapi pada saat berbicara secara nilai itu kan tidak melihat dari sisi itu. Kalau misalnya kalau mungkin saya lebih buruk dari Kang Angga, atau mungkin saya lebih buruk dari Kang Roni kan. Ya, bisa. Kalau dari sisi material mungkin yang dilihat itu hanya ya kayak kacamata. Tadi saya pernah bilang gitu, saya tadi pakai kacamata yang ini hijauan gitu. Ya, maksudnya pada saat orang melihat seseorang dari sisi material yang hanya memandang sempit dari sisi jabatan atau dari sisi apa yang dia punya, ya mungkin bisa mungkin si A bisa lebih buruk, si B lebih buruk, saya mungkin bisa lebih buruk dari Kang Roni mungkin bisa. Tapi kalau dari sisi sosial atau dari sisi humanity, kan tidak melihat seseorang itu tidak melihat hanya sebatas buruk, baik, salah, benar gitu kan. Tapi akan melihat seseorang itu akan utuh gitu kan. Iya. Misalnya saya punya filosofi tersendiri dalam artian gini, bahwa baik dan benar, buruk atau baik atau salah benar itu bukan menjadi sebuah tujuan gitu kan. Tapi itu adalah sebuah jalan yang memang pasti kita akan melalui itu. Dan kalau misalnya orang dengan memandang dari satu sisi saja maka dia akan melihat dari sisi buruknya saja mungkin gitu kan. Yeah. Tapi pada saat orang betul-betul sudah paham mengenai hidup, dia akan memandang seseorang itu utuh sebagai human gitu kan, sebagai manusia, suatu keutuhan. Baik kan bahaya. Intinya kalau bicara material itu, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan itu tergantung dari kacamata orang itu pakai. Tuh, tergantung apa yang mereka pikirkan gitu kan. Ya padahal sejatinya ya tidak seperti itu kan. Sejatinya tidak seperti itu. Simpel. Tuh. Hidup manusia dengan Tuhannya, atau disebut dengan hablum minallah kata bahasa agamis mah. Yang kedua hablum minanas. Satu lagi nih yang ketinggalan, hidup selaras serasi dengan alam atau hablum minal alam. Itu yang kunci guys. Yang sekarang itu tidak pernah dibahas. Kita sibuk di dua intinya. Ketuhanan, kemanusiaan. Pada saat berbicara alam, tungtungan ya apa yang terjadi saat ini ya fenomenanya seperti itu. Ya sudah, kita sudah tidak bersahabat dengan alam gitu. Aduh, gengs, luar biasa nih obrolan malam ini. Jadi Kang Roni, nanti kita bikin part 2-nya ya. Untuk part 1 kita selesai dulu aja, karena takutnya kalau kepanjangan orang juga takutnya menonton agak jenuh. Nanti 4 orang di tempat majhabnya ada 4 pendapat. Oke, kita minta sedikit quotes dari Kang Roni, Cik. Naon Kang, mana aya quotes? Ya kalau kita melihat sesuatu dalam hidup dan kehidupan, ya kita harus utuh
intinya kalau kita bisa contohkan, kita harus berdiri di atas gajah kalau kita mau melihat keutuhan gajah. Karena melihat dari atas itu kita akan melihat utuh gitu kan. Depannya gajah itu seperti ini, belakangnya seperti ini, samping kiri seperti ini, samping kanan seperti ini. Maka akan menjadi sebuah pandangan yang utuh. Apalagi kalau orang lain kan udah ada anatomi tubuh, udah dibedah lagi, bukan dilihat lagi gitu. Betul. Mereka harus tahu ke inti-intinya gitu. Kalau kita dibikin dogma dibentuk tahu satu sisi aja udah pada puas gitu kan, dan merasa paling benar gitu. Gajah itu seperti hihin, kalau yang dia lihat telinganya gitu kan. Kata yang di depan, gajah itu seperti ular karena memandang secara tidak utuh, hanya dari satu sisi. Ya, makanya saya tadi menyarankan 4 mazhab, karena mazhab ini adalah suatu pandangan yang berbeda, tapi ketika disatukan itu menjadi satu keutuhan. Tuh guys, nih. Jadi menurut Kang Roni barusan terakhir, pandanglah segala sesuatu itu dengan utuh, tidak melihat hanya dari satu sisi. Jadi jangan bias, jadi kita melihat dari sisi utuh. Jadi kalau misalnya kita melihat satu sosok itu, ya jangan melihat apa yang dia perbuat saat ini, belum tentu saat kemarin. Itu sosok, mau itu fenomena, mau itu kejadian gitu. Ya, itu guys. Jadi silahkan, ini buat perenungan untuk kalian. Sekali lagi kalau misalnya memang menarik, silakan kita berdiskusi di komen. Jangan lupa like, kemudian subscribe, share, komen, dan loncengnya juga bunyikan ya, untuk channel ini semoga lebih bermanfaat lagi ke depan. Jadi mudah-mudahan ke depan juga kita dapat inspirasi yang lebih yang tidak masuk akal mungkin lah gitu. Tapi sekali lagi saya tekankan, kembali lagi itu silahkan, itu kembali ke pandangan kalian masing-masing. Kalian yang hidup dan kehidupan kalian silahkan memutuskan hidup dan kehidupan kalian sendiri. Karena kita ini mungkin hanya sedikit mengupas atau memberikan satu referensi kecil saja gitu ya. Syukur-syukur bermanfaat ya, saya sangat berterima kasih gitu. Jadi segitu dulu mungkin untuk saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Roni. Siap. Sampurasun. Rampes.